tema yang sudah disepakati oleh panitia adalah dengan semangat Isra Mi'raj, kita wujudkan generasi milenial berkarakter Islami. Yang kita maksud generasi milenial ini bukan semata-mata yang masih muda, tetapi insya Allah kaitannya dengan yang berjiwa muda. Ya, kita semuanya lah ya, insya Allah masuk pada generasi milenial. Ada pembagian memang klasifikasi tentang generasi sekarang ini, malah setelah generasi Z sekarang ini, yaitu generasi Alpha. Namun ini tidak kita permasalahkan. Yang inti adalah kita wujudkan generasi muda yang berkarakter Islami. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu wasami'ul basir. Jadi ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya, di mana Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata subhanalladzi, yaitu maha suci Allah. Sebuah peristiwa yang agung yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, asra bi'abdihi, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram, dari al-masjid al-haram yang ada di Makkah, ilal masjidil aqsa, menuju kepada masjidil aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah diberikan barokah oleh Allah Ta'ala sekitarnya, sekitar masjidil aqsa itu. Linuriyahu, untuk kami tunjukkan kepadanya, kami beritahukan, kami perlihatkan kepada Rasulnya, min ayatina, yaitu dari ayat-ayat kami, kebesaran Allah Ta'ala. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, as-sami, yang maha mendengar, al-basir, lagi maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menunjukkan dan menguatkan kesan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala pada saat memperjalankan Rasulnya pada satu malam itu adalah bi'abdihi, dengan hambanya. Ini sebagai bantahan atas persepsi kaum musyrikin tentang kemustahilan peristiwa ini. Mereka tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini yang hanya terjadi satu malam saja. Padahal jarak antara Mekah sampai ke Palestina itu 1239 kurang lebih kilometer. Kemudian dari Palestina menuju ke atas langit bahkan sampai ke Sidratul Muntaha itu jauhnya luar biasa. Itu hanya terjadi pada satu malam, sehingga ada yang mengatakan mustahil, ada yang mengatakan itu adalah ru'yatul manam, hanya sekedar mimpi saja, ada yang mengatakan rohnya saja, tidak dengan jasadnya. Nah, ayat ini memberikan penegasan bahwasanya perjalanan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dikawal oleh malaikat Jibril dengan jasad dan rohnya. Karena kata-kata abdihi itu mencakup fisiknya dan juga rohnya, dua-duanya. Bukan sekedar mimpi, bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi betul-betul nyata. Nah, kemudian ayat ini juga memberikan penegasan tentang kemuliaan Al-Masjidil Haram. Itu adalah awwalu baitin, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya masjid pertama yang diletakkan di muka bumi itu adalah Masjidil Haram, yaitu ada di Mekah. Nah, berikutnya adalah baru Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu adalah kiblat yang kedua, sedangkan Al-Masjidil Aqsa itu kiblat pertama. Kiblat pertama kaum muslimin. Sesudah turunnya perintah untuk sholat 5 waktu ini, beliau menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kurang lebih adalah selama 16 bulan. Baru kemudian setelah hijrah, itu
wajibkan untuk berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram, yaitu kepada Ka'bah itu. Nah, juga diberikan penegasan di sini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dari Masjidil Haram tidak langsung saja ke langit? Kenapa perlu transit dulu ke Palestina? Ini juga memberikan penegasan kepada kita tentang kemuliaan bumi Palestina ini. Terutama tentang Masjidil Aqsa, posisinya yang mulia. Dia adalah jantung umat Islam yang sekarang masih ada pada penguasaan Zionis Israel. Maka kewajiban kita adalah membebaskan bumi Palestina ini, terutama adalah Masjidil Aqsa itu adalah sebagai simbol eksistensi umat Islam. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan barokah di sekitarnya. Di antara keberkahan Masjidil Aqsa itu adalah bahwa banyak nabi dan rasul yang diutus dari sana. Rasul yang ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis itu jumlahnya 25, itu dari 4 negara. Dari Jazirah Arab, kemudian juga dari Irak, ada yang dari Mesir, ada yang dari Syam ataupun Palestina ini. Bumi Syam ini sekarang terbagi-bagi menjadi beberapa negara, ada Palestina, ada Suriah, ada Yordan, ada Libanon, menjadi 4 negara itu. Nah, bumi Syam ini memiliki posisi yang mulia, karena disitulah banyak nabi dan rasul yang diutus. Dari 12 rasul itu, dari 25 ya, rasul itu 12 berasal dari bumi Syam atau dari Palestina. Ada Nabi Lut ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zulkifli, kemudian juga Nabi Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Nabi Isa, Nabi Yahya, itu berasal dari Palestina ini. Hilang. Skrinya hilang. Ya. Jadi Isra Mi'raj ini adalah merupakan terus blank. Biar sesuai. Ya. Merupakan mukjizat yang hanya khusus diberikan kepada Rasulullah SAW dan tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa peristiwa ini adalah merupakan tasliyah. Tasliyah artinya hiburan kepada Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu mengalami kesedihan setelah mendapatkan musibah meninggalnya 2 orang keluarga dekat beliau, yaitu Abu Thalib yang selalu mendukung dakwah Rasulullah SAW walaupun sampai akhir kehidupan beliau tidak mengatakan kalimat tauhid. Jadi sampai akhir kehidupan beliau ya. Anak-anak ini alhamdulillah 3 malam ini berturut-turut menyaksikan film Ar-Risalah dalam rangka untuk menguatkan pengetahuan ya, informasi tentang Sirah Nabawiyah, dan bisa kita saksikan di antara penggalan kisah itu meninggalnya Abu Thalib, yaitu setelah terjadi al-muqatta'ah al-amma, terjadi pemboikotan secara menyeluruh. Ya, tolong diperhatikan ya. Boleh bagi-bagi tangannya saja, perhatiannya tetap ke depan ya. Jadi pemboikotan menyeluruh terjadi 3 tahun berturut-turut. Bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai bulan Muharram tahun 10 kenabian. Ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka sangat kesal dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sudah berbagai macam upaya dilakukan, upaya negosiasi, kompromi dilakukan. Terus tidak berhenti sampai puncaknya mereka membuat semacam perjanjian sepihak. Ada sahifah, lembaran yang ditulis oleh orang-orang Quraisy itu, yang intinya mereka tidak akan mau berkomunikasi, tidak akan mau memberikan
melakukan jual beli, tidak mau menyapa, tidak mau menikahkan putra-putrinya dengan keluarga besar Bani Hashim dan keluarga Al-Muthalib ini, tidak mau. Jadi lockdown total saat itu ya. Bisa kita bayangkan kemarin awal-awal pandemi, kita lockdown beberapa bulan saja sudah stres, nggak bisa keluar rumah. Ini 3 tahun berturut-turut, Masya Allah. Sampai anak-anak menangis kelaparan, wanita-wanita kelaparan, mereka memakan daun-daunan, memakan kulit, apa yang bisa dimakan itu dimakan. Tidak ada satupun yang boleh berinteraksi dengan keluarga besar Bani Hashim ini. Kalau ada saudagar, pedagang dari luar itu dicegat oleh para tengkulak itu. Dikulak barang-barangnya, terus dijual dengan harga yang tinggi, sampai Bani Hashim tidak mampu membeli. Ya pokoknya sangat mengenaskan, sampai 3 tahun. Dan pada akhirnya Allah menggagalkan rencana itu semua, walaupun ada dukungan dari beberapa pemuda Quraisy memang ada yang objektif dalam melihat permasalahan ini, dan mereka ada yang mendukung, melakukan, ada 5 orang pemuda yang melakukan rencana untuk membatalkan perjanjian ini. Dan pada akhirnya ketika mereka berkumpul di sekitar Ka'bah, ketika Abu Jahal menyampaikan orasi dan sebagainya, dibantah oleh salah seorang di antara mereka, dan mereka ingin membatalkan perjanjian ini. Dan ternyata ketika dilihat, lembaran yang ditulis oleh mereka itu dimakan rayap. Bisa dilihat ya pada filmnya, pada part pertama itu. Jadi lembaran yang ditulis oleh mereka itu digantungkan di dinding Ka'bah, itu hilang, dimakan oleh rayap. Tinggal tulisannya Bismika Allahumma saja. Kata-kata itu saja yang tersisa. Kalimat-kalimat lainnya itu hilang. Ini kuasa Allah Ta'ala untuk menunjukkan bahwasanya perjanjian mereka itu batal. Mereka adalah melakukan kedzaliman. Nah, setelah itu kemudian terjadi semacam new normal, seperti yang kita lakukan kemarin itu. Dan pada saat itu Abu Thalib sudah usia 80-an tahun. Maka tidak lama kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan tidak sampai membaca kalimat tauhid karena sudah dikelilingi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy supaya dia tidak meninggalkan agama nenek moyangnya. Sampai meninggal dalam keadaan yang non-muslim. Nah, kadang-kadang terus berikutnya Al-Abbas, pamannya Rasul itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Al-Abbas itu ayahanda daripada Abdullah bin Abbas ya. Wahai Muhammad, Rasulullah SAW, Abu Thalib telah memberikan banyak kontribusi lah bahasa kita ya kepada dakwahmu. Balasan yang kamu berikan kepada pamanmu itu apa? Itu pertanyaan dari Al-Abbas. Balasannya apa wahai Muhammad kepada pamanmu yang telah banyak berjasa untuk dakwah Islam? Nah, saat itu Rasulullah SAW menjawab, wahai pamanku Al-Abbas, Allah meringankan siksaan Abu Thalib di neraka. Jadi tidak di bawah neraka, tapi di neraka yang paling atas. Itu keringanan yang diberikan Allah kepada siksaan Abu Thalib, yang pada saat itu nanti di akhirat tetap masuk neraka, tapi dengan syafaat uzma yang diberikan Allah lewat Rasulnya, maka Abu Thalib ini siksaan di neraka diringankan, namun tidak bisa dipindahkan dari neraka ke surga karena dia bukan termasuk ahlu tauhid. Yang bisa dipindahkan dari neraka ke surga itu hanyalah ahlu tauhid. Mereka-mereka yang pernah mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Yang belum bersyahadat belum bisa dipindahkan nantinya. Jadi itulah sebuah kejadian tentang meninggalnya Abu Thalib yang menjadi kesedihan kepada Rasulullah SAW, dan juga meninggalnya daripada Khadijah Al-Kubra. Nah, berikutnya itu adalah ya, next.
Tentang ini sekedar untuk memberikan ilustrasi kepada kita ya, bahwa dalam hal ini ada perjalanan yang luar biasa. Asra Yusri itu adalah memperjalankan perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, yaitu ada di Mekah, sampai ke Palestina. Jadi tidak langsung naik ya, karena ini menunjukkan eksistensi Al-Masjidil Aqsa di dalam hati umat Islam yang luar biasa dan merupakan kiblat pertama kita. Harus kita doakan terus supaya terbebas sesegera mungkin dari cengkraman orang-orang Yahudi atau Zionis Israel itu. Nah, di sana beliau mengimami para nabi dan rasul, kemudian naik ke atas langit. Langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan di sana beliau diperlihatkan arwahus syuhada. Pada saat menengok ke kanan ada ruh orang-orang yang mati syahid yang berada di surga, dan juga diperlihatkan ruhnya orang-orang yang banyak melakukan dosa maksiat di neraka. Itu diperlihatkan kepada beliau. Kemudian naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam. Dua-duanya itu, kalau Nabi Isa diangkat ke atas langit sampai sekarang masih hidup. Pada saat diangkat ke langit itu usianya 33 tahun. Dan Nabi Yahya juga kurang lebih 32 tahun pada saat meninggalnya. Jadi keduanya masih muda. Kemudian di atasnya lagi langit ketiga, yaitu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian bertemu dengan Nabi Harun di langit yang kelima. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Saat bertemu dengan Nabi Musa itu, Nabi Musa menangis. Alasannya bahwasanya umatnya Nabi Muhammad lebih banyak jumlahnya dan lebih banyak yang masuk surga daripada umatnya Nabi Musa. Jadi ada semacam iri, ya. Tapi dalam hal ini iri yang positif ya, dalam hal kebaikan. Kemudian langit ketujuh beliau bertemu dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu sedang menyandarkan tubuhnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya malaikat. Posisinya tepat berada di atas Ka'bah di Mekah itu. Jadi Ka'bah itu pusatnya dunia, kalau Baitul Ma'mur ya pusatnya langit. Ka'bah itu tempat tawafnya manusia pada saat kita berada di tanah suci itu, mengelilinginya. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Di situ setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar nanti sampai hari kiamat. Betapa kita bisa bayangkan, luar biasa besarnya ya, tidak terukur. Jadi tepat berada di atas Ka'bah yang ada di Mekah itu. Nah, kemudian naik lagi ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Mari kita ikuti ilustrasi film singkat tentang Isra Mi'raj, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kaum Quraisy saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun bagi orang mukmin, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Peristiwa maha dahsyat berada di luar akal manusia dan hanya bisa didekati dengan metodologi iman. Namun menariknya, ribuan tahun setelah peristiwa itu terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh peradaban manusia modern dapat menyulam untayan demi untayan perjalanan Rasulullah SAW itu menjadi satu frame utuh yang logis.
jarak Mekah dan Yerusalem yang begitu jauh, lebih kurang 1234 km atau lebih kurang 767 mil, hanya ditempuh dalam waktu 1 malam adalah sesuatu yang mustahil. Ditambah pula naik ke surga yang sama sekali tak terbayangkan seberapa jauh jaraknya dan di mana letaknya serta bagaimana bentuknya. Dahulu kala, orang-orang Arab Quraisy hanya mengenal unta dan kuda sebagai alat transportasi. Selain kedua hewan itu, mereka juga biasa menggunakan keledai sebagai pengangkut barang. Belum dikenal dan belum ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa, aerospace, yang dapat mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dalam waktu singkat. Tanpa suatu alat transportasi khusus, mustahil Isra Mi'raj dapat terjadi, dan sudah pasti jawabannya bukanlah dengan menunggangi unta, apalagi pesawat terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan seekor hewan putih untuk menjadi tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan, yaitu buraq. Buraq satu akar kata dengan baq yang artinya kilat. Buraq bukanlah pesawat terbang atau UFO, Unidentified Flying Object, atau benda terbang tak dikenal. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj yang seharusnya meneguhkan keimanan kita akan kebenaran peristiwa ini. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam firman-Nya, Maha Suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Usai salat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Adapun rincian dari urutan kejadiannya banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnu Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang meriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya ke tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Naik ke langit pun dimulai. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad.
Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam, yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel.
Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, maka dikurangi dariku 5 solat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 solat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 solat sehari semalam. Setiap solat pahalanya 10, maka semuanya 50 solat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Begitu pula sampai akhir zaman ini, belum ada teknologi yang mampu menandingi peristiwa maha dahsyat tersebut. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tentang diwajibkannya sholat. Tadi mungkin ada yang bertanya ya, ketika bolak-balik Allah Ta'ala menurunkan perintah sholat yang awalnya 50 waktu, terus disampaikan pada saat itu turun ketemu di langit yang ke-6 dengan Nabi Musa, terus disuruh menawar, turun lagi 10, ketika ketemu Nabi Musa disuruh menawar sampai 5. Barangkali ada yang memprotes, mungkin ya, Allah kan maha tahu dengan kemampuan umatnya, kemampuan hamba, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok seolah-olah membebankan sesuatu di luar batas kewajaran? Nah, ini mungkin logika kita ya. Tapi logika ini tidak boleh kita kedepankan, karena hadisnya sahih, riwayat Muslim dan juga para perawi yang lain. Sehingga hadis yang sahih ini harus didahulukan daripada akal. Selamat datang, kami sampaikan ke Pak Iqmal Aftoni ya, munsyid kita ya. Nanti akan memberikan hiburan ya kepada kita. Baik, jadi hikmah
Salat ini luar biasa. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan memperbaiki salat kita, insya Allah kita akan bisa memperbaiki hidup kita ini. Insya Allah. Jadi salat adalah awal daripada perbaikan kita semuanya. Nanti amal yang dihisab pertama kali salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah shalah. Amal yang nanti pertama-tama dihisab hari kiamat itu adalah salat. Kalau salatnya beres, yang lainnya juga beres. Salat ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Dengan salat kita diajarkan kepatuhan totalitas kepada Allah. Ketaatan yang totalitas apapun kondisinya. Ibadah yang tidak bisa ditinggalkan adalah salat. Kalau yang lain masih ada rukhsah atau dispensasi. Bagi ibu-ibu yang berhalangan puasa tidak boleh. Tapi bisa diqadha, ditunda di luar Ramadan. Nah, salat ini ya merupakan ibadah yang tidak bisa digantikan ataupun tidak bisa diqadha. Hanya ada dua alasan kita bisa mengqadha salat, yaitu karena alasan ketiduran dan lupa. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa ataupun ketiduran dari salat, maka hendaklah dia laksanakan pada saat terbangun ataupun saat ingat. Kalau kita melaksanakan sholat dengan berdiri, itu pada saat kita dalam kondisi normal, kondisi yang sehat, maka dengan sempurna. Kalau tidak bisa, dengan duduk bahkan berbaring sambil mengejap ataupun isyarat juga boleh kalau sudah kondisinya sangat darurat ya. Jadi tidak boleh kita tinggalkan sama sekali, kecuali memang ada kondisi khusus ya, seperti yang haid atau menstruasi ataupun nifas, itu memang kondisi khusus. Dilihat dalam syariat kita memang ada ketentuan yang seperti itu. Jadi mengajarkan kepada kita kepatuhan totalitas kepada Allah. Dalam sholat juga mengajarkan kepada kita tentang kebersihan dan kesucian. Bukan hanya semata-mata penampilan fisik saja, tapi kebersihan dan kesucian rohani kita yang lebih penting. Dan itu diimplementasikan dalam bentuk yang dohir dengan berupa toharoh. Toharoh bukan semata-mata dari najis secara hakiki, tapi yang lebih itu adalah najis secara hukmi. Dengan wudu itu adalah membersihkan najis dalam bentuk secara hukmi. Nah, di dalam sholat kita juga diajarkan bagaimana memiliki kedisiplinan. Sholat 5 waktu dan yang lainnya. Kita bisa mengatur, memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Mengontrol waktu dengan baik. Kemudian sholat berjamaah juga banyak sekali hikmahnya, mengajarkan kepada kita untuk taat kepada pimpinan. Tidak boleh semaunya sendiri, harus taat loyal kepada pimpinan yang kita tunjuk. Kalau takbir ya takbir, kalau rukuk ya kita rukuk, tidak boleh semaunya sendiri. Jadi taat kepada pimpinan, kompak bersatu dalam komando. Komando yang satu, perjuangan yang satu dengan di bawah instruksi pimpinan itu. Jadi itulah hikmah sholat yang banyak sekali, yang kalau selama ini barangkali dalam kehidupan kita, di dalam ayat ini kan ditegaskan sholat itu hikmahnya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih banyak orang, kaum muslimin ataupun muslimat yang sudah sholat, namun maksiatnya dan kemungkarannya masih jalan, berarti ada sesuatu di sholatnya ini. Maka dalam hal ini perlu kita evaluasi di diri kita masing-masing. Slide berikutnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalim At-Tayyib, beliau mengklasifikasikan kekhusyukan sholat muslim itu terbagi menjadi 5 hal. Atau 5 tangga atau 5 tahapan. Dari tahapan yang paling bawah, mu'aqabun,
itu artinya diberi sanksi. Sholat, namun sholatnya tidak berkualitas ya. Yang diberikan teguran Allah Ta'ala, wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai terhadap sholatnya, malas-malasan. Sholat di akhir-akhir waktu, sholat dengan tidak khusyuk, tidak terpenuhi. Bagaimana wudhu yang sempurna, syarat rukun sholat tidak terpenuhi. Itu adalah orang yang dzalimun li nafsi, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Ini nanti akan diberikan iqab, ya, diberikan sanksi atas perlakuan kezalimannya itu. Karena sholat adalah wajib, dia tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan sempurna. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi adalah muhasab, dihisab, dicatat. Sudah terpenuhi syarat ataupun rukunnya, namun dalam hal ini ya masih ada lintasan-lintasan pikiran pada saat sholat. Pada saat sholat masih ingat dengan hal-hal dunia. Biasanya kalau nyari sesuatu sebelum sholat, ketemunya di sholat Pak ya, benarnya. Nyari kontak di mana kontak tadi? Oh ternyata pada saat sujud, oh ingat kontaknya di bawah meja misalnya ya. Jadi itulah lintasan-lintasan pikiran yang muncul pada saat kita melaksanakan sholat ini. Ya, Allahu a'lam, secara fikih mungkin bisa dihukumi, tapi kalau soal pahala itu kan dari Allah. Namun dia sudah dicatat, sudah melakukan kebaikan, sudah menggugurkan kewajibannya, tetapi tidak sempurna pencatatannya. Kita tingkatkan lagi yang ketiga, yaitu mukaffarun anhu. Sholat ini menjadi kafaroh, menjadi penebus dosanya. Dosanya menjadi diampuni dengan melaksanakan sholat ini. Syarat rukunnya terpenuhi, kemudian lintasan-lintasan pikiran tadi, yang ngelamun-ngelamun itu sudah dihilangkan, sudah diminimalisir, dia sudah lebih khusyuk berhadapan dengan Allah Ta'ala pada saat sholat itu. Yang keempat adalah musabun, sholat yang berpahala. Ini tingkatan yang paling tidak harus kita capai ya. Sholat yang menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah. Syarat rukunnya terpenuhi, kekhusyukannya kita terpenuhi, kemudian juga bisa menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Yang tadi ya bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar sejauh-jauhnya. Itulah dengan melaksanakan sholat secara berkualitas. Dan tingkatan yang tertinggi adalah muqarrabun min rabbihi, yaitu sholat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat yang tingkatan Rasul, ya tingkatan para sahabat, para salafus saleh, para waliullah yang luar biasa. Tingkatan ihsan, an ya'budallah ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi perbuatan ataupun tingkatan yang paling tinggi, inilah yang harus kita usahakan bersama-sama, yaitu tingkatan muqarrab min rabbihi daripada sholat-sholat kita itu. Jadi barangkali kalau tadi kita sebutkan ada orang yang istilahnya STMJ tadi ya, sholat terus maksiat jalan, bisa jadi karena sholatnya masih pada tingkatan yang pertama ini, ataupun mungkin yang kedua ya. Maka perlu kita tingkatkan lagi menuju kepada tingkatan yang ketiga, tingkatan keempat, sampai tingkatan yang kelima itu. Terus, nah kalau kita lihat, ini belum berubah ya. Belum, yang ini. Tadi kita review sedikit peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau tadi ditawari oleh malaikat Jibril dua pilihan, dua gelas yang berisi minuman, satu berisi susu, satu berisi khamr atau arak. Beliau memilih susu, maka malaikat Jibril mengatakan asabtal fitrah, kamu telah memilih fitrah wahai Nabi Muhammad, fitrah kesucian ya. Memilih yang benar. Susu adalah simbol kesucian. Jadi kita
umatnya Nabi Muhammad SAW ini diperintahkan untuk memilih yang fitrah, kembali kepada kesucian Islam itu. Beliau juga melihat 4 sungai di surga, yang kedua kelihatan, yang kedua lagi tersembunyi. Kedua sungai yang nampak adalah Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya, sedangkan yang tersembunyi adalah 2 sungai di surga. Beliau juga melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang perawakannya tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan sama sekali, dan beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat para pemakan harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibirnya unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka, seperti batu sebesar genggaman tangan yang panas. Lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Jadi dilemparkan, masuknya mulut, kemudian keluar dari dubur-dubur mereka. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, malaikat Jibril dan Rasul ini beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit, tidak mampu beranjak dari tempat mereka saking besarnya perutnya ini. Mereka dilintasi oleh keluarga Fir'aun saat akan disodorkan ke neraka, lalu mereka diinjak-injak. Fir'aun dan keluarga besarnya, kecuali istrinya, ya. Istrinya adalah seorang mukminah, yaitu Asia. Dia dimasukkan ke surga. Adapun Fir'aun dan tentaranya dimasukkan ke neraka, tapi menginjak-injak orang-orang yang pemakan riba ini. Berikutnya beliau melihat para pezina. Di antara tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memilih makan daging yang busuk. Tidak memilih yang segar, tapi malah pilih yang busuk, ya. Pilih yang haram daripada yang halal. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Mereka sedang bergelantungan pada payudara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wanita yang memasukkan laki-laki asing tanpa izin ke suaminya, ini berarti indikasi sesuatu yang tidak baik, ya. Maka harus bertaubat dari segala macam kesalahannya. Berikutnya kita belum ya udah masuk. Bagaimana cara kita, upaya kita untuk melakukan internalisasi hikmah Isra Mi'raj pada generasi milenial sekarang ini, ya. Jadi sudah kita sampaikan bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yang menunjukkan tentang keajaiban, mukjizat yang dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya, dan menunjukkan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Semua itu adalah hasil kuasa Allah Ta'ala. Maka landasan yang harus kita miliki untuk generasi muda khususnya adalah landasan iman. Landasan iman yang sekuat-kuatnya, iman yang betul-betul kokoh, iman yang sangat kuat, yang akhirnya akan bisa melahirkan adab. Adab itu adalah etika, kemudian dengan adab itulah kita akan memiliki ilmu, dan dengan ilmu itulah kita akan beramal. Jadi ada urutan yang ini seperti anak tangga, iman dahulu, baru kemudian adab, kemudian kita teruskan dengan ilmu, dan dengan ilmu itulah kita bisa melaksanakan amal, baik itu kata dan perbuatan. Amal yang baik adalah hasil daripada iman, adab, dan ilmu. Kita mengimani tentang rukun-rukun iman yang jumlahnya 6 itu, yang intinya adalah iman pada Allah dan hari akhir. Itu inti daripada rukun-rukun iman. Kemudian seorang mukmin harus memiliki adab. Makanya dalam hadis itu banyak dikaitkan antara iman dan akhlak. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada yang falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Falyukrim dhaifahu, hendaklah muliakan tamunya. Falyukrim jarahu, hendaklah dia muliakan tetangganya. Ada korelasi hubungan antara iman dengan akhlak. Seorang yang beriman pasti dia akhlaknya baik. Kalau orang yang ngakunya mukmin, ngakunya akidahnya baik,
tetapi dalam perilaku adabnya sehari-hari tidak baik dengan tetangga atau dengan tamunya, dengan keluarganya, maka berarti imannya masih dipertanyakan. Baik, terus. Nah, ini adalah merupakan taujih Rabbani dari Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat 37. Nanti bisa kita tadaburi di rumah masing-masing. Pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, yaitu Hajar dan putranya Ismail di dekat Baitullah ataupun di tanah haram, tanah yang saat itu masih tandus, yang sangat gersang, tidak ada pohon sama sekali, juga tidak ada bangunan sama sekali, dan juga tidak ada air pada saat itu. Tapi karena perintah dari Allah Ta'ala, pada saat Nabi Ibrahim mau meninggalkan Hajar dan putranya ini menangis dan berdoa. Doanya bukan untuk minta sesuatu yang sifatnya materi langsung ya. Tetapi doanya Nabi Ibrahim ini secara berurutan. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan dari keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, pada satu lembah yang tidak ada pohon sama sekali, inda baitikal muharram, yaitu pada sisi rumahmu yang mulia ya Allah. Nah, permintaan Nabi Ibrahim di sini adalah yang pertama apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah supaya anak turunku itu sebagai generasi yang menegakkan sholat. Jadi pertama yang diminta itu sholat ini, sebagai representasi daripada ibadah. Kalau generasi yang ditinggalkan itu ahli ibadah, terutama rajin sholat, maka ada jaminan dari Allah Ta'ala, jaminan rizki ya. Karena ibadah itu adalah nanti akan bisa menjadikan seseorang itu bertakwa. Wa may yattaqilla ja'allahu makhraja, kalau dia bertakwa maka akan ada solusi. Jadi pertama adalah iqamatus shalah ini. Yang kedua adalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah supaya hati-hati orang itu cenderung kepada mereka, cinta kepada mereka, simpati, jatuh hati kepada anak turunku itu. Yaitu dengan apa? Dengan akhlak, dengan adab, perilaku yang baik. Kemudian warzuqhum minas tsamarat, baru Ibrahim minta supaya berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. Itu pun bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk bersombong-sombong, tetapi la'allahum yashkurun, supaya mereka menjadi generasi yang bersyukur. Jadi ada urutan di sini prioritas ya, permohonan kita, yaitu permohonan menjadikan generasi anak turun kita menjadi generasi penegak sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat dan anak turunku itu. Jadi sholat, kemudian supaya mereka memiliki akhlak yang baik, yang dengan itulah mereka insya Allah akan diberikan rezeki dan mereka akan menjadi generasi yang bersyukur insya Allah. Terus, baik, ini adalah yang terkait dengan masalah berkarakter Islami tadi ya. Ada 10 karakter Muslim yang tangguh, baik itu level generasi milenial, generasi pemuda, generasi orang tua, semuanya ini masuk dalam karakter yang 10 ini. Nanti kita akan ulas sedikit-sedikit ya, mulai daripada kita bacanya dari akidah yang lurus, salimul akidah. Kemudian ke kanan, yaitu sahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga adalah matinul khuluq, memiliki akhlak yang kokoh. Yang keempat, yaitu mutsaqqaful fikri, memiliki wawasan yang luas. Yang kelima, qawiyul jismi, yaitu memiliki jasmani yang kuat. Yang keenam, mujahidun li nafsihi, terjaga hawa nafsunya. Dia mengalokasikan atau mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian yang ketujuh adalah munazzamun fi syu'unihi, teratur dalam segala macam urusannya. Kemudian yang kedelapan, dia memiliki qadirun alal kasabi, mandiri, berpenghasilan, mampu berusaha, mampu mendapatkan pemasukan. Kemudian yang kesembilan adalah harisun ala waktihi, pandai dalam hal mengatur waktu.
Yang ke-10 adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Jadi inilah inti daripada karakter Islami yang kita inginkan, ya seperti ini. Ini penjabaran atau kesimpulan ya dari berbagai macam dalil Al-Quran maupun hadis. Berikutnya ini slide terakhir, insyaallah yang terakhir. Terus, nah ini mohon maaf karena bahasanya bahasa Malaysia ya, jadi kita belajar dikit-dikit, barangkali nanti ada yang kuliah di Malaysia, S1, S2 atau S3 di sana, barangkali ya, atau dikirimkan menjadi dai di sana. Nah, dikit-dikit sudah kita mengenal bahasa negeri jiran ya, tetangga kita sama Muslim, yaitu akidah yang sejahtera. Sejahtera adalah yang bersih tadi ya, yang salim, atau yang bersih. Nah, bahasanya sentiasalah meraqabah kepada Allah. Jadi senantiasa kita merasa diawasi ya, diawasi oleh Allah Ta'ala, mengingat akhirat, memperbanyakkan nawafil dan zikir, kita perbanyak amal-amal sunnah, kemudian menjaga kebersihan hati, menjauhi dosa dan syubhat, zikir dan taubat. Inilah inti daripada salimul akidah tadi ya. Penjabarannya banyak tapi kurang lebih seperti inilah inti-intinya. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah, tadi ibadah yang betul, sentiasa atau senantiasa membetulkan amalan. Kemudian amalan ini ibadah khususnya ya, ibadah mahdhah yang kita tahu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasul, jadi tidak ngarang-ngarang sendiri dalam ibadah. Yang kedua mengetahui halal dan haram. Yang ketiga bersederhana dalam setiap urusan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang mantap, yang baik, akhlak yang lurus, akhlak yang mahmudah. Kita tiru akhlak Rasulullah SAW, kemudian sensitif dan peka, punya kepekaan hati. Yang ketiga kita memiliki ketegasan. Yang keempat benar dalam kata-kata dan perbuatan, ya, sesuai antara yang kita omongkan dengan yang kita laksanakan. Yang kelima adalah berlomba melakukan kebaikan, kebajikan ya, musabaqah fil khairat. Kemudian yang keempat, musaqaful fikri, berpengetahuan luas, tahu berita dunia Islam dan artinya umum ya, dunia Islam dan dunia non-muslim. Baik itu skala lokal, kemudian regional sampai internasional, kita ikut mengikuti beritanya. Kemudian bersumberkan Al-Quran dan hadis serta ulama yang fiqh yang bisa dipercaya. Yang ketiga, berusaha untuk mengasah kemampuan banyak membaca dan menulis. Kemarin diantaranya kita melakukan lomba cipta puisi ya, dalam rangka untuk mengasah kemampuan menulis. Alhamdulillah sudah ada bakat-bakat yang bisa diberdayakan, dikembangkan nanti. Kemudian miliki perpustakaan sendiri. Walaupun sekarang era digital, era online ya, banyak kita mendapatkan referensi secara digital atau tertulis dan lewat internet ya, tapi jangan melupakan referensi-referensi utama buku-buku itu. Kemudian pakar dalam bidang yang diceburi, yang digeluti maksudnya ya. Kita memiliki keahlian. Kalau ahli di bidang matematika silahkan kita perluas di situ. Ahli di bidang kimia misalnya, di bidang fisika, di bidang syariah, ya kita geluti di situ. Membaca Al-Quran dengan baik dan tadabbur, sentiasa belajar sejarah, kemudian kuasai kemahiran terkini, kemahiran yang aktual. Kita punya sesuai dengan saat inilah kita bagaimana berupaya menyesuaikan dengan kemampuan kita dengan perkembangan zaman. Kemudian mampu melawan nafsu kita, mujahadah ala nafs, yaitu ingat janji dan amanah serta berazam dengan kuat. Pelihara diri dan maksiat. Apa ini? Dan sebentar. Dan kelalaian ya. Jadi kita ingat janji dan amanah serta berazam dengan kuat, serta kita pelihara diri dari maksiat dan kelalaian. Berikutnya adalah
tersusun dalam urusan, jadi rapi, munazzamun fi syu'unihi. Tidak menangguh atau menunda-nunda pekerjaan kita, tak kopoh dan tergesa-gesa, ya tidak terburu-buru. Buat kerja sebaik mungkin, bijak letak prioriti kerja, jadi punya skala prioritas, menjaga penampilan, bagaimana kita bisa menampilkan performa yang baik, juga berdisiplin. Kemudian qawiyul jismi, kuat tubuh badan kita. Pemeriksaan kesehatan ya secara rutin, diet seimbang, makan sekedarnya, terutama saat ini kita dibutuhkan untuk punya imunitas yang bagus era sekarang. Yang ketiga, bersukan ya. Siapa yang tahu ya makna bersukan ini apa ya? Bahasa Malaysia. Ya, betul, olahraga ya. Alhamdulillah, kok tahu ya? Ya, olahraga betul ini ya, olahraga. Kemudian tidur secara optimum. Tapi tidurnya jangan waktu taklim ya. Jangan waktu KBM tidurnya. Tidurnya ada waktunya, saat istirahat, saat malam atau di luar yang maksudnya di jam-jam sudah ditentukan ya. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian yang berikutnya qadirul kasab, mampu berusaha, bersikap ihsan dalam bekerja. Ihsan artinya profesional. Yang kedua ada simpanan, maksudnya ada tabungannya, investasi, menjaga riba dalam semua lapangan, maksudnya menjauhi ya, menjauhi riba, menjauhi kemewahan, apatah lagi pemubadiran, tidak boleh. Kemudian tidak mengharap kepada orang lain, kita harapannya kepada Allah, tidak boleh kepada sama makhluk. Kemudian yang kesembilan, nafi'un li ghairihi, berguna untuk orang lain, yaitu melakukan kebaikan untuk orang lain. Kita penuhi hak orang lain, ibu bapak kita, sahabat kita, jiran itu adalah tetangga kita, membantu orang yang memerlukan, multi skill, artinya kita punya kemampuan yang multi talenta lah, sebisa mungkin walaupun kita sudah punya keahlian, tapi kita punya juga keahlian yang lainnya, yang fokus satu, yang lainnya tambahan. Kemudian sedia terima dan memberi kritikan, maksudnya kita siap untuk menyampaikan kritik dan menerima kritikan. Bergaul dengan semua lapisan masyarakat, tidak pilih-pilih. Yang terakhir adalah harisun ala waktihi, menjaga waktu, menjaga kualitas sholat kita, berdoa agar diberikan waktu, tak lewat ke kelas aktivitas. Nah, jadi maksudnya tidak melewatkan aktivitas-aktivitas kita di kelas ya, terutama adalah bagi santri-santriwati ini di kelas kita. Kemudian isi waktu dengan ingat Allah Ta'ala. Inilah beberapa contoh poin yang bisa kita implementasikan, hikmah Isra Mi'raj yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Secara real harus berusaha semaksimal mungkin menerapkan nilai-nilainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelancaran barokah kepada kita semuanya atas apa yang telah diberikan Allah, nikmatnya kepada kita yang sangat banyak, dan mudah-mudahan generasi penerus kita ini lebih baik daripada kita. Anak-anak kita, para santri-santriwati kita ini mudah-mudahan lebih baik daripada orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi generasi yang hafidh-hafidhah semuanya, 30 juz Al-Quranul Karim, bisa melanjutkan ke bidang atau ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Kami membuka SMA ya, SMA IT Robbani. Monggo ini adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan aktivitas anak-anak kita di jenjang pendidikan SMA. Kemudian nanti berikutnya S1, S2, S3, mudah-mudahan bisa lulus semuanya dan bisa menjadi generasi yang membanggakan, khususnya kepada orang tua dan kepada agama serta bangsa kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya, dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.